Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang insyaallah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada kitab Kitabul Jami' yang ditulis ataupun dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pembahasan kita yang terakhir menyebutkan bahwasanya di antara hak sesama kaum muslimin yang patut untuk kita tunaikan, yaitu apabila saudara kita meminta untuk dinasihati, maka kita pun memberikan nasihat. Dan kemarin sore kami sudah mendefinisikan bahwasanya apa yang dimaksudkan dengan nasihat tersebut. Bahwasanya nasihat itu merupakan kalimat ataupun ungkapan yang kita berikan kepada saudara kita, yang dimana tujuannya untuk mungkin memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada diri saudara kita. Jadi kerusakan yang di sini yang dimaksudkan itu bisa berupa motivasi, arahan-arahan ataupun yang sejenisnya. Ya, karena terkadang sebagai manusia biasa itu ada waktunya keimanan kita itu naik, ada juga waktunya keimanan kita akan turun. Ya, jadi kalau kita merasa pada diri kita, terkadang ada satu waktu itu kita merasa semangat sekali untuk beribadah. Tetapi ada juga satu waktu yang terkadang kita kenapa begitu sulit sekali untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena memang sudah seperti itu keyakinan kita, akidah kita, bahwasanya al-imam yanqus wa yazdad, bahwasanya iman itu berkurang dan juga bisa juga bertambah. Dan tak kalah keimanan kita berkurang, maka disinilah kita sangat membutuhkan yang namanya nasihat tersebut. Disitulah kita membutuhkan yang namanya nasihat tersebut. Dan adapun ya hukum dari memberikan nasihat, bahwasanya ini merupakan kewajiban bagi kita semua. Bahwasanya siapapun kita wajib untuk kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Tetapi ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan, ya, yang disebutkan di dalam buku ini tak kala kita hendak memberikan nasihat kepada saudara kita. Ya, bahwasanya tak kala kita ingin memberikan nasihat, maka hendaklah kita memperhatikan ikhlasnya niat kita. Ikhlasnya niat kita. Karena memang ini yang selalu kita perlu perhatikan. Setiap amalan yang kita lakukan itu kita harus ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amalan kita itu tergantung dari niatnya. Dan barang siapa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang niatannya dia melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma nawa. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena mengharapkan sesuatu bagian-bagian dari dunia, ya, atau perempuan-perempuan yang ingin dia nikahi, ya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan hanya seperti itu yang dia niatkan. Jadi kita seorang mukmin yang paling utama, yang paling kita inginkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita melakukan amalan-amalan, perhatikan niat kita, perhatikan apa yang menjadi tujuan kita. Usahakan setiap amalan kita itu kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang Imam Abdul Mubarak pernah mengatakan bahwasanya rubba amalin sagirin yukabbiru an-niyah. Ya, bisa jadi
amalan yang kita lakukan itu terlihat kecil, ya, terlihat kecil amalan yang kita lakukan itu, yukabbiru an-niyah, tetapi bisa menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat kita. Wa rubba amalin sagirin yusaggiru an-niyah, ya, wa rubba amalin kabirin yusaggiru an-niyah, dan bisa jadi pula amalan yang kita lakukan ini merupakan amalan yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menjadi kecil nilai pahalanya disebabkan karena niat kita yang salah, disebabkan karena niat kita yang salah. Maka begitupun ya, tak kala kita memberikan nasihat kepada saudara kita, ya, ada mungkin saudara kita yang mungkin merasa ada permasalahan hidup yang dihadapi, entahkah permasalahan dengan keluarga, dengan anaknya, dia meminta ya kepada diri kita untuk diberikan nasihat. Maka tak kala kita memberikan nasihat, maka perhatikanlah niat-niat kita, lakukan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memberikan nasihat ya disebabkan karena ada keinginan-keinginan dunia yang terbetik di dalam hati-hati kita. Namun perlu kita selalu memperhatikan niat ini, karena memang terkadang ya di awal-awal itu tujuan kita bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seperti itu ya, berusahalah kita untuk selalu memperbaiki di tengah perjalanan. Ya, misalkan begini. Ada orang yang menuntut ilmu, dan tujuannya ini untuk dia menuntut ilmu agama, misalkan untuk menjadi orang yang dikenal. Ya, jadi itu niatnya sudah salah karena tujuannya menuntut ilmu untuk menjadi orang yang dikenal. Padahal ya tujuan kita itu menuntut ilmu bagaimana kita bisa mengangkat kejahilian, mengangkat kebodohan dari dalam kita ya, agar kita bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini awal-awal niat kita karena menuntut ilmu karena hanya ingin menjadi orang yang dikenal, maka di dalam perjalanan kita menuntut ilmu kita harus selalu memperbaiki niatan kita. Bagaimana betul-betul niatan kita itu kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan dari buku ini, bahwasanya juga memberikan nasihat ini merupakan pekerjaan yang terbaik, yang merupakan pekerjaan terbaik. Karena bisa dikatakan bahwasanya nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap umat, dan nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk kita semua, itu pada hakikatnya dia membawa sebuah nasihat. Nasihatnya adalah apa? Berupa dakwahnya yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa dakwahnya bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pikir bahwasanya nasihat itu tak kala mungkin kita hanya berdua, tidak, tapi nasihat itu bisa berupa berarti ceramah-ceramah seperti ini. Kita duduk berkumpul, kita menyampaikan pesan-pesan ayat-ayat, itu semua bisa berubah menjadi nasihat. Ya, jadi ya ketahuilah bahwasanya tak kala kita memberikan nasihat, ya senantiasa memberikan nasihat kepada saudara kita, berarti kita telah mewarisi ya apa yang menjadi kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah." Ucapan apakah yang lebih baik dibandingkan ucapan-ucapan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tak kala kita memberikan nasihat ya agar saudara kita itu bisa lebih semangat lagi beribadah, bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada saudara kita mungkin yang belum melaksanakan salat 5 waktu. Kita nasihati terus dia, kita arahkan terus dia bagaimana dia bisa menjaga salat 5 waktunya. Maka tak kala kita melakukan ini, mengeluarkan kalimat-kalimat, ketahuilah bahwasanya kalimat yang keluar dari lisan kita untuk memberikan nasihat supaya dia bisa melaksanakan salat 5 waktu, ketahuilah itu adalah sebaik-baiknya ucapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a. Ucapan apakah yang lebih baik dibandingkan ucapan-ucapan yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ya ayat ini juga ada orang yang menafsirkan, ya ada sebagian ulama kita yang menafsirkan bahwasanya ucapan di sini yang dimaksudkan ucapan yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yaitu adalah panggilan-panggilan azan, adalah panggilan-panggilan azan. Jadi memang ya kalau di kalangan para ulama kita itu diperdebatkan
siapa yang lebih besar pahalanya, orang yang mengumandangkan azan atau imam yang memimpin salat? Ya, ini diperdebatkan di kalangan ulama kita, yang mana yang lebih besar pahalanya. Namun ya, untuk para muadzin itu ada kekhususan tersendiri. Ya, bahwasanya di hari kiamat para muadzin itu akan diberikan tanda ya pada leher mereka. Leher mereka akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwasanya ketika dia dahulu hidup di dunia, dia senantiasa menyerukan suara azan sebagai panggilan kepada kaum muslimin untuk mendirikan salat secara berjamaah. Kemudian juga yang selanjutnya, bahwasanya di dalam memberikan nasihat itu ya ada uslubnya. Apa itu uslub? Yaitu ada jalannya, ada langkah-langkahnya. Ya, jadi kita tidak serta-merta dalam memberikan nasihat, ada aturan-aturannya. Ya, karena terkadang begini, ya. Ada orang yang terkadang menasihati orang itu di tengah orang banyak. Ya, terkadang ada yang seperti ini. Ketahuilah, kata ulama kita, tak kala kita menasihati orang itu di tengah orang banyak, ya, itu pada hakikatnya kita tidak memberikan nasihat, tetapi pada hakikatnya kita mempermalukan orang itu. Jadi tak kala kita hendak ingin memberikan nasihat kepada saudara kita, ya usahakan kita lakukan ya secara berdua. Ya, bahkan kata ulama kita, kalau ada orang yang memberikan nasihat di tengah orang banyak, itu tandanya ciri-ciri orang itu tidak ikhlas. Tetapi kalau kebiasaannya para salaf dahulu yang memberikan nasihat, mereka hanya memberikan nasihat tak kala mereka berdua. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya tak kala kita memberikan nasihat. Kemudian juga perlunya ada kelemah lembutan di dalam memberikan nasihat. Artinya jangan sampai setiap nasihat kita itu kita selalu paksakan untuk diterima oleh orang. Tidak seperti itu. Ya, jadi kita harus lemah lembut ya di dalam menyampaikan nasihat tersebut. Ada satu perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dia wafat pada tahun 1420 ya, merupakan salah satu ulama kontemporer yang fatwanya sekarang masih kita gunakan. Ya, beliau mengatakan bahwasanya zaman ini adalah zaman yang lemah lembut. Ya, kesabaran dan hikmah dan bukan masanya untuk kita melakukan kekerasan. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya sekarang ini zamannya kita harus berusaha untuk lemah lembut di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan nasihat. Sekarang itu bukan zamannya lagi untuk melakukan kekerasan. Sebab kebanyakan manusia itu berada dalam kejahiliaan, ya, dan kelalaian serta lebih mengedepankan urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhiratnya. Jadi maka itu kita harus banyak bersabar dan lemah lembut sehingga dakwah bisa tersebar sampai ke manusia dan dipahami. Ya, jadi intinya bahwasanya perlunya lemah lembut di dalam menyampaikan nasihat-nasihat. Ya, kita tahu ya bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun tatkala beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada orang yang sangat kafir bahkan mengaku dirinya Tuhan, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Faqula lahu qawlan layyina. Ya, kalian berdua Musa dan Harun katakanlah kepada Fir'aun itu qawlan layyina, itu perkataan yang layyin. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan layyin adalah perkataan yang lemah lembut, ya, perkataan yang lemah lembut. Ya, mungkin ini dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh hari ini bisa lebih menambah wawasan kita ya tentang bagaimana adab-adab kita sesama makhluk sosial, ya sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan kita yang berikut di subuh yang akan datang. Kita tutup majelis kita di subuh hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.